yang masih namanya HP boleh diganti ya supaya kita bisa sapa-sapa terlebih dahulu karena tadi di awal sudah perkenalan saya Sofi dari Hipnoterapi Center dan pada siang hari ini kita akan berbagi ilmu, berbagi pengalaman bahkan nanti di sesi akhir ada healing tipis gitu ya, ada healing tipisan. Tapi insya Allah bisa membantu teman-teman semua untuk bisa meregulasi emosi. Baik teman-teman, apa kabar hari ini semuanya? Boleh komen di chat kalau hari ini kabarnya baik, dengan penuh senyum, ketawa, atau di tengah yang agak sedih atau bimbang, bingung, atau hari ini bahkan ada yang sedang ngantuk atau sambil rebahan, sambil tiduran. Jadi boleh ya Kak ya, boleh langsung komen di kolom komentar. Tapi mendoakan hari ini teman-teman semua hadir secara utuh, sadar penuh bahwa kita tidak hanya sekedar webinar, tidak hanya sekedar virtual, tapi benar-benar hadir seutuhnya untuk belajar bersama meregulasi emosi. Baik teman-teman, untuk selanjutnya, tadi Mbak Raya sudah menyampaikan bahwa materi hari ini relate banget dengan kehidupan kita ya. Saya yang saat ini sedang mengenyam pendidikan psikologi Islam, Magister Psikologi Islam dan Konseling Islam, inilah tentang kesehatan. Jadi kata WHO itu, definisi sehat itu adalah sehat secara fisik. Secara mental, mental itu tidak terlihat ya, ada di dalam hati. Dan sehat secara sosial, hubungan kita dengan orang-orang di sekitar kita, dengan pasangan, dengan keluarga, dengan relasi kerja ya. Barangkali saat ini ada yang sambil bekerja, Mbak Dewi, terima kasih sudah bergabung. Dan itu tidak hanya tentang fisik saja yang terlihat, tapi sehat adalah sehat mental, sehat sosial, bukan semata-mata tidak adanya penyakit atau kelemahan karena adanya penyakit. Itu yang disebut dengan kesehatan. Maka di sini kemudian eh, sehat itu dalam perspektif Islam adalah suatu nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, dari Tuhan kita, baik dalam keadaan sehat ataupun dalam keadaan sakit. Karena kesehatan adalah nikmat ketika kita sehat dan nikmat pula ketika kita sakit. Itu yang disebut dengan kesehatan. Maka meskipun hari ini ya teman-teman atau siapapun sedang diuji kondisi yang gak nyaman, kondisi yang sulit, kondisi yang tidak sesuai dengan harapan, hal ini bisa menjadi anugerah karena penderitaan yang dialami itu berubah akan menjadikan sebuah pahala, ganjaran berupa kehormatan spiritual dan pengampunan. Maka kesehatan ini adalah kenikmatan. Ya, bukan sehat secara fisik saja, bukan sehat secara bahagianya yang dirasakan manusia enggak, tapi sehat dikala sakit ataupun dikala sehat. Itu dalam perspektif psikologi Islam. Nah, maka keseimbangan sehat ini poinnya ada 4 teman-teman. Yang pertama adalah sehat secara fisik, sehat secara emosional, sehat secara sekitar, ya yang tadi yang kaitannya dengan sosial, meningkatkan hubungan dengan lingkungan sekitar, dan sehat secara spiritual. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah saya ingin menyampaikan tentang kondisi ketidaknyamanan. Bahwa ada di mana kondisi itu tidak sesuai dengan harapan kita sehingga orang stres. Apa itu stres? Apakah stres itu orang gila, orang yang masuk dalam kategori ODGJ, orang dengan gangguan jiwa? Bukan ya. Stres. Stres adalah ketika respon otak manusia, ini otak sehat kita, merespon hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi stres ini adalah ada masalah dalam manusia, sehingga stres itu datang, kemudian dianggap oleh dirinya sebagai ancaman, sehingga hormon yang dihasilkan adalah hormon kortisol, sehingga tubuh kita reaktif menjadi tidak nyaman, tidak produktif lagi, dan seterusnya, sehingga kredibilitasnya turun, dan ini yang disebut dengan stres yang tidak baik. Nah, maka apa itu stres? Stres adalah respon fisik dan psikologi manusia terhadap kejadian yang tidak biasa-biasa saja, atau kejadian yang luar biasa. Reaksi terhadap sesuatu yang dianggap sebagai tantangan atau bahkan ancaman, menilai dan berusaha mengatasinya. Namun ketika kurangnya sumber daya dalam diri manusia, sehingga itu menjadi sebuah kondisi abnormal.
ketidaknyamanan. Maka ciri-ciri stres ada di dalam bagian tubuh alami manusia. Setiap manusia hidup mengalami kondisi stres. Universal, pengalaman unik dari setiap orang. Ini ciri-ciri stres. Karena stresnya saya dengan stresnya Mbak Dewi Iwet pasti beda. Stres saya dengan stresnya Mbak Sri pasti beda. Ya, maka perlu kemampuan untuk merubah stres ini menjadi stres yang bermanfaat. Nah, di sini ternyata tadi mana ya? Stres itu adalah kondisi ketidaknyamanan. Ini ciri-ciri stres. Nah, ini penyebab stres. Stres itu ternyata disebabkan oleh dua hal. Yang pertama disebabkan oleh faktor internal kita. Internal itu dalam diri kita. Terkait dengan pikiran yang terkondisikan sama diri kita. Internal kita adalah, lingkungan internal kita adalah ketidakmampuan menerima ketidakpastian. Ini adanya di frame of mind atau di pola pikir, di mindset manusia. Sehingga dia pesimisme, menganggap dirinya itu nggak bisa, berbicara dengan diri sendiri yang negatif. Pembicaraan diri negatif itu sering sekali orang-orang dengan kondisi stres gitu ya, ketidaksesuaian dalam hidupnya, sehingga aku memang nggak bisa, aku memang bodoh, aku memang nggak mampu, aku memang belum layak dan seterusnya. Aku memang merasa aku memang nggak punya kemampuan apa-apa, aku memang lemah. Itu namanya pembicaraan diri negatif. Sehingga harapan tidak realistis dan perfeksionisme. Ini faktor internal. Artinya internal ini benar-benar dari ruang dalam diri kita. Ruang pikiran yang kita bikin sendiri. Namun faktor stres yang kedua bisa jadi dari lingkungan eksternal. Apa itu lingkungan eksternal? Berasal dari perubahan hidup. Misalnya perubahan besar dalam hidup yang tadinya hidup di kota dengan penuh kondisi serba ada, kemudian dia harus pindah ke desa dengan kondisi yang serba terbatas, atau bisa jadi karena faktor pekerjaan yang tadinya ibu karir kemudian tiba-tiba tidak punya pekerjaan, atau yang tadinya tidak bekerja kemudian harus bekerja, atau bisa jadi masalah hubungan, ya hubungan dengan relasi, dengan atasan, dengan hubungan keluarga, suami istri misalnya, ini juga faktor eksternal. Atau masalah finansial, ini sering kali terjadi ya, atau menjadi sangat sibuk. Yang tadinya waktunya merasa long time, harus santai-santai, ternyata harus sibuk mengatur waktu, ya, mengikuti aturan dan seterusnya sehingga stres. Atau faktor yang lain bisa jadi karena anak atau keluarga. Yang tadinya anaknya belum SMP, sekarang sudah masuk SMP, ternyata makin ke sini, makin harus penanganannya ekstra sehingga orang stres. Karena stres itu adalah kondisi ketidaksesuaian antara harapan dengan realita. Itu dinamakan dengan stres. Namun teman-teman, di sini teman-teman tidak perlu khawatir gitu ya. Tidak perlu khawatir. Manusia, setiap diri kita itu mampu mengelola stres pada dasarnya. Dan ini sunatullah, ini sudah alami, ini sudah disetting sedari kecil. Bahkan setiap manusia mampu mengelola ini. Gimana cara mengelolanya? Nah, ini rahasianya ya. Ada dua hal nanti, dan tolong teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan, boleh langsung bertanya. Kita interaksinya langsung aja dengan cara chat gitu ya, teman-teman. Boleh langsung dengan cara chat. Apapun yang ingin disampaikan, langsung sampaikan. Nanti di sesi akhir kita balas satu-satu, kita jawab satu-satu. Kondisi stres adalah situasi perubahan, ketidakpastian, atau ketidaksesuaian, ataupun kesulitan yang dihadapi oleh manusia dalam menjalani kehidupan. Akhirnya stres. Kondisi tidak sesuai nih. Nah, maka manusia itu bisa merubah, mengatasi, meminimalisir stres dengan caranya sendiri. Dengan cara apa, Bun? Yang pertama, kondisi ketidaknyamanan tadi kemudian diterima oleh pikiran kita, sehingga kita punya pola pikir, punya mindset. Yang pertama, orang dengan kondisi stres, biasanya dia menganggap bahwa itu adalah ancaman. Contoh kecil nih, tadinya tidak bekerja, jadi ibu rumah tangga misalnya, tiba-tiba harus bekerja. Karena ada faktor eksternal tadi, misalnya lingkungan keluarga, finansial, dan seterusnya. Sehingga dia menganggap bahwa kerja ini adalah sebuah beban yang mengancam dirinya.
Aku waktunya terbatas, aku bermainnya jadi terbatas, aku nggak bisa nongkrong lagi sama emak-emak dan seterusnya. Sehingga dia menganggapnya dalam mindsetnya sebagai ancaman, sehingga hormon yang dihasilkan dari sebuah stres dan menganggapnya sebagai ancaman, hormon yang dihasilkan adalah kortisol. Kortisol masuk ke dalam tubuh kita dari atas sampai bawah, sehingga hormon kortisol ini, karena hormon kortisol ini kan hormon yang tidak baik, membuat seseorang malas bergerak, jadi mager nih kalau sudah libur, jadi nggak produktif, bekerja pun males-malesan, makan jadi nggak enak, tidur jadi nggak nyenyak, ketemu orang nggak bisa senyum, bahkan pengennya nggak ngapa-ngapain, mager. Karena hormon kortisol ini menguasai tubuh manusia. Sehingga beresiko pada masalah mental. Orang menjadi tidak produktif lagi. Namun teman-teman semua, sahabat saya semua, ketika manusia mampu merubah frame of mind-nya, pola berpikirnya, mindset-nya, cara dia mempresentasikan pikirannya yang tadinya menganggapnya sebagai ancaman, hormon kortisol dan seterusnya, dia rubah nih. Pola pikirnya, oke, saya kondisinya nggak baik-baik saja saat ini, tapi ini adalah tantangan hidup saya. Ini adalah challenge, tantangan. Maka dia bersemangat. Kalau menganggapnya tantangan, masalah yang hadir dianggap sebagai tantangan, maka hormon yang tadinya kortisol itu berganti menjadi hormon adrenalin. Nah, disinilah kemudian tubuh manusia secara biologi itu berubah. Yang tadinya males, makan gak enak, tidur gak nyenyak, dan seterusnya. Karena hormon adrenalin sudah masuk, sehingga semangat, optimis, dia mampu bergerak, berjuang, melakukan action terbaik, sehingga orang tersebut sehat secara mental dan menjadi produktif. Dan mindset ini bisa dirubah melalui apa? Latihan. Kalau tidak latihan, nggak bisa, teman-teman. Ini harus dipaksa, harus dilatih. Ya, karena manusia tanpa melatihnya, kita nggak bisa. Ya sama, ya. Seperti respon survival brain ini, otak manusia ya, ketika dia merasa diserang, ya harimau, maka dia akan marah, dia akan defensif. Atau dia akan menghindari dari bahaya. Nah, ini respon yang normal, maka manusia bisa merubahnya. Yang yang menjadi kendala hari ini adalah ketika seseorang membiarkan dirinya berlama-lama dalam stres, sehingga gejala stres ini tidak hanya dirasakan secara eh, eh, mindset saja ya, tapi bisa dirasakan secara fisik. Sakit kepala sebelah, leher belakang kaku, insomnia, mual, tegang di leher, bahu gelisah, jantung jantung berdetak lebih cepat. Bahkan ada perubahan berat badan. Baik berubah berat badannya lebih kurus atau lebih gemuk. Karena kondisi stres tidak membawa orang kurus aja, tapi ada kondisi stres yang justru membawa orang berat badannya naik. Karena maunya makan terus gitu ya. Itu masing-masing pengelolaannya. Nah, itu tadi gejala secara fisik. Kemudian stres yang berlama-lama, yang dibiarkan, yang terus menumpuk tanpa dia merubah dari yang hormon kortisol ke endorfin, maka gejala ini juga bisa dirasakan secara kognitif. Kognitif itu bagian di sini di otak manusia ya. Mudah lupa, kemudian konsentrasinya jadi buruk, perilakunya negatif, khawatir berlebih, anxiety, dan seterusnya. Dan gejala stres ini bisa juga dirasakan secara emosional. Orang merasa depresi, perubahan suasana hatinya drastis ya, mudah naik turun, kadang marah, kadang mudah meledak, kadang mudah nangis gitu ya, gelisah, tertawa, dan seterusnya. Ini gejala emosional. Dan ada juga gejala eh, tubuh gitu ya. Gejala tubuh itu ya bisa jadi dirasakan sakit kepala, infeksi dalam tubuh ya, sehingga ada kesulitan ketika buang air besar, ya sembelit dan seterusnya. Itu bagian dari respon tubuh kita yang menerima stres yang ada. Nah, maka pada kesempatan ini teman-teman semua, dari pengelolaan stres ini kita tinggal memilih nih. Memilih mengatur pola stres karena manusia punya
kemampuan yang tadi saya sampaikan, respon otak sehat manusia terhadap stres yang tadi ketika dia menganggap masalah yang hadir sebagai ancaman, maka hormon yang akan dihasilkan adalah kortisol yang melemahkan sehingga tidak sehat dan seterusnya, kredibilitas turun. Tapi kita bisa merubah, ya, otak sehat manusia bisa merubahnya, stres yang datang dijadikan sebagai tantangan, bahkan peluang. Sehingga dopamin, adrenalin, bahkan hormon-hormon kebaikan yang lain itu membantu diri kita untuk menjadi lebih sehat lagi, lebih kreatif lagi, lebih kuat lagi, lebih eh, energi hidupnya lebih bertambah lagi. Sehingga seseorang bisa mampu lebih sehat. Nah, di sini peran kesehatan mental itu sangat menentukan kehidupan manusia. Nah, teman-teman semua, pada kesempatan ini yang waktunya sangat-sangat terbatas, izin saya memberikan tolak ukur kepada teman-teman semua. Nanti teman-teman boleh chat ya di kolom komentar. Apakah teman-teman termasuk dengan kategori yang memiliki ciri mental lemah atau tidak? Nanti teman-teman boleh respon, boleh menyampaikan saya termasuk di angka berapa nih? Satu, dua, tiga, empat, atau di angka berapa? Boleh ya teman-teman ya, nanti langsung respon saja ciri-ciri mental lemah seseorang. Mental lemah ini yang akan membuat orang mudah khawatir, overthinking berlebih, tidak mampu mengontrol emosi dengan mudah karena memiliki ciri mental yang lemah. Ada berapa Bun mental lemah? Banyak. Ya, di sini saya ambil 19 ciri mental lemah. Nanti teman-teman yang hadir pada webinar ini boleh langsung chat di kolom komentar. Apakah saya termasuk orang yang memiliki mental lemah di angka berapa atau saya netral. Artinya tidak ada mental lemah lagi ya. Yang pertama, ciri mental lemah biasanya berusaha menyenangkan semua orang. Gak enakan, saya gak enak kalau harus menolak dia, harus eh, mengelak ajakan beliau, saya nggak enak, berusaha menyenangkan semua orang. Kemudian yang kedua, khawatir berlebih. Ya. Ada khawatir berlebih terhadap masa depan, karena terhadap masa depan ini biasanya orang-orang yang hidup di kondisi hari ini, tapi pikirannya khawatir terhadap masa depan, artinya cemas dengan masa depan. Dan ada orang yang hadir hidup pada hari ini, namun masih hidup di masa lalu. Biasanya orang tersebut suka merasa tidak percaya diri, bahkan depresi ya, karena pernah mengalami luka di masa lalu, tapi masa lalu yang buruk itu dia bawa sampai hari ini. Kemudian yang ketiga, takut gagal atau mudah menyerah. Yang keempat, terjebak dalam pendapat orang lain. Yang kelima, ciri mental lemah yang kelima adalah susah memaafkan. Ciri mental lemah yang keenam, mudah baper dengan perkataan orang. Ciri mental lemah yang ketujuh, merasa selalu benar. Ciri mental lemah yang kedelapan, seakan-akan ia adalah korban, menganggap dirinya korban, ego dirinya aku ini loh korban. Yang kesembilan, menuntut untuk selalu dimengerti bahwa yang dilakukannya wajar. Yang ke-10 haus pengakuan. Yang ke-11 mudah sedih, kesal, bahkan suka menangis. Yang ke-12 merasa bersalah dan merasa tidak berharga. 13 mudah gelisah, mudah tersinggung dengan perkataan orang lain. Yang ke-14 kurang percaya diri atau merasa harga dirinya nggak ada. Yang ke-15 merasa tidak berdaya dan putus asa. Yang ke-16 ingin bunuh diri, melukai diri sendiri, menyakiti diri sendiri. Yang ke-17 punya masalah dengan tidur, baik itu insomnia, tidak bisa tidur atau bahkan mudah tidur. Saking mudahnya tidur, pengennya tidur terus dari pagi sampai malam. Itu juga masalah dengan tidur ya teman-teman. Yang ke-18 turun berat badan atau naik berat badan secara signifikan. Ya, yang ke-19 kelelahan, kurang energi dan merasa tidak semangat. Jadi itu ciri-ciri mental lemah dan teman-teman boleh menulis ya di kolom chat apakah saya masuk di angka berapa ya, termasuk kategori di angka berapa mental lemah ini. Ada enggak? Jika ada teman-teman boleh langsung chat aja ya. Coba saya buka. Oke.
Eh, Iya, boleh ya teman-teman nanti langsung chat aja kira-kira saya termasuk ciri mental lemah atau tidak. Nah, untuk selanjutnya, bahwa dari buku catatan seorang pakar psikologi dunia bernama Stephen Covey, beliau mengatakan bahwa 90% kehidupan manusia itu ditentukan oleh bagaimana cara kita merespon dari luar atau bagaimana cara kita berinteraksi dengan dunia luar. Dunia luar itu siapa sih? Orang lain. Suami, keluarga besar, anak-anak, pasangan, ya, relasi tempat kerja, sahabat, atasan, bawahan. Ini 90% kehidupan manusia ditentukan oleh bagaimana cara kita merespon. Dan 10% ini yang terjadi karena alami. Jadi yang alami 10%, yang 90% adalah bagaimana cara seseorang itu bisa merespon dirinya. Maka kata Al-Quran, kata Allah, dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah dia usahakannya. Nah, di sini peran kita sebagai manusia adalah memahami bahwa dunia dalam ruang dalam diri ini berperan besar. Apa yang bisa kita kendalikan? 90% itu dari mana? Dari kita berpikir, merespon, memberikan mindset, apakah membiarkan mindset kita di tadi mindset mental yang lemah, fixed mindset atau growth mindset. Kemudian merespon dengan perasaan, dengan ketenangan, dengan kebahagiaan atau dengan kegelisahan dan seterusnya. Dan memilih untuk mengatakan berucap hanya yang baik atau sama membalas kata-kata buruk dari mereka. Bertindak sama seperti mereka yang di luar, yang kurang baik, atau kita menjaga diri kita untuk menjaga kewarasan kita sehingga kita berbuat yang baik. Nah, itu terkait dengan hukum kekuatan mental yang teman-teman bisa mengukur diri kita masing-masing sejauh apa sih, apakah di antara kita ada yang merasa memiliki mental yang lemah atau bahkan semuanya ya dari angka 1 sampai angka 19, bahkan ada yang merasakan semuanya gitu. Boleh teman-teman untuk chat di kolom komentar. Izin sudah waktunya masuk kerja lagi. Baik, kalau misal dicuekin suami, oke. Iya. Ciri-ciri mental lemah dari Kak Fitri Gombong ya. Saya bacakan ciri-ciri mental lemah tadi kayaknya sudah tidak ada di saya lagi. Alhamdulillah, tapi ya Allah masih ada anak saya yang kemarin terapi hipnoterapi. Oke, Kak Fitri Gombong. Oke. Jadi anaknya Kak Fitri ya kemarin ya, yang datang ke sini atau bukan ya Kak Fitri ya? Baik, karena untuk mengatasi orang lain, diri kita juga harus memberikan energi yang baik. Kan kita nggak bisa merubah orang lain, sekalipun anak kita, tapi diri kita bisa memprogram pikiran kita, ucapan, perasaan, bahkan tindakan kita untuk membuat orang lain juga lebih baik. Saya hampir merasakan semuanya, Kak Oppo A54. Oke, hampir merasakan semuanya. Baik, Kak. Ketika diri kakak membiarkan kondisi ketidaknyamanan tadi ya, kondisi mental lemah tadi itu ada dalam diri kakak, artinya kakak sedang mengizinkan diri kakak untuk menjadi budak atas emosi, menjadi dimiliki oleh emosi. Padahal kakak punya kemampuan untuk merubah. Kakak mau terus-menerus jadi budaknya emosi sehingga memiliki ciri mental lemah atau kakak mampu memilih menjadi majikan atas emosi. Pilihannya ada di diri kakak sendiri. Nah, ketika sudah mendeklarasikan dalam diri bahwa saya akan menjadi majikan dong atas emosi saya, kan nggak enak jadi budak, enak jadi majikan. Oke, maka tugas kita adalah melatih, memulai merubah kebaikan-kebaikan yang kecil terlebih dahulu, mulai dari 0,001%, tapi konsisten setiap hari itu akan lebih baik daripada tiba-tiba langsung berubah drastis 100%, tapi hanya dilakukan 1, 2, 3 hari habis itu bye-bye.
itu percuma. Nah, di sesi akhir, mari teman-teman semua kita akan melakukan healing tipisan ya, untuk bisa melakukan relaksasi secara tipis-tipisan, membantu kakak-kakak semua untuk bisa melakukan regulasi emosinya. Jadi kakak nanti boleh teman-teman sambil tidak harus bersandar ya, kali ini tidak harus bersandar. Nanti kalau mau yang tidak tipis, yang tebel, yang lebih deep, yang lebih lama, nanti teman-teman boleh chat di nomor admin. Bahkan kesempatan siang hari ini spesial untuk yang ikut webinar akan diberikan spesial bonus 50% ya Kak ya. Nanti boleh chat ke nomor admin kami untuk bisa melakukan sesi konseling hipnoterapi. Boleh ambil double sekalian konseling dan hipnoterapi atau hanya hipnoterapinya saja atau konselingnya aja. Spesial untuk yang hadir pada hari ini, insya Allah nanti akan dikasih diskon 50%. Nah, jadi kakak-kakak semua boleh pada kesempatan ini, silahkan bisa sambil duduk santai ya, kakinya diizinkan untuk bersandar ya, bersandar boleh, tidak bersandar juga boleh, kaki diluruskan boleh. Fokus saja terhadap nafas yang sambil kerja, silahkan melanjutkan pekerjaannya, semoga lancar dan pada kesempatan ini akan saya bimbing, izin teman-teman mengikuti apa instruksi dari saya. Sebentar ya, saya share audio terlebih dahulu. Kakak boleh menghadirkan satu kondisi ketidaknyamanan yang pernah dirasakan. Ya, sebentar. Baik, teman-teman semua, sekarang saya minta teman-teman semua boleh duduk santai. Ya, saya minta tutup matanya, diizinkan untuk menutup mata dan sadari nafas teman-teman semua. Sadari nafas, tarik nafas melalui hidung, hembuskan perlahan-lahan lewat mulut. Sadari dan hayati setiap tarikan dan hembusan nafas Anda, teman-teman. Hadirkan Allah dalam hati Anda yang paling dalam. Sadari setiap nafas dan hadirkan Allah dalam hati teman-teman semua. Tangan kanannya boleh pegang dada sebelah kiri ya teman. Sadari setiap nafas. Hayati setiap nafas. Dan hadirkan Allah dalam hati Anda. Sekarang saya minta teman-teman self talk dengan diri Anda sendiri, berbicara, berkata-kata dengan diri Anda sendiri. Wahai diriku, sebutkan nama teman-teman masing-masing. Terima kasih ya wahai diri. Kamu masih membersamai aku sampai detik ini. Bayangkan teman-teman sedang melihat diri Anda masing-masing dan berbicara dengan diri Anda. Wahai diri, terima kasih ya. Kamu masih kuat untuk aku. Wahai diri, aku minta maaf. Yang selama ini telah membiarkanmu capek, membiarkanmu lelah, membiarkanmu sering di kondisi ketidaknyamanan, marah, kecewa, kesal, bahkan frustasi, bahkan membiarkan dirimu sakit, wahai diri. Aku minta maaf.
Dengarkan kata hati teman-teman semua, apa yang diucapkan dari hati nurani masing-masing. Pernah membuat luka apa dalam diri teman-teman? Dengarkan pesan itu. Terima apa yang diucapkan secara rasa. Terima apa yang disampaikan oleh hati Anda masing-masing. Wahai diri, aku minta maaf. Aku minta maaf ya wahai diri. Bayangkan teman-teman sedang memeluk diri Anda dan Anda meminta maaf kepada diri Anda. Aku minta maaf ya wahai diri. Aku minta maaf. Mulai saat ini dan seterusnya, kita berjuang bersama ya. Kita persembahkan kehidupan terbaik bersama Allah, untuk Allah, dan karena Allah. Peluk diri Anda, bayangkan Anda sedang memeluk diri Anda sendiri, peluk diri Anda, dan dengarkan kata hati Anda. Apa yang Anda inginkan terjadi dalam hidup Anda? Tanyakan sama diri Anda, dan itu akan dijawab sama hati nurani masing-masing. Dengarkan hati Anda yang tidak pernah berbohong. Dengarkan hati nurani Anda yang selalu jujur untuk Anda. Dengarkan. Dan sekarang saya minta teman-teman dalam hati sampaikan, Allah, hadirkan pesan cinta apa yang ingin Allah sampaikan kepada diriku atas kejadian-kejadian ketidaknyamanan yang aku rasakan selama ini. Allah, pesan cinta apa yang Allah mau? Sehingga Allah izinkan aku untuk merasakan ketidaknyamanan selama ini. Dengarkan dalam lubuk hati yang paling dalam setiap diri Anda. Karena pertanyaan itu akan dijawab oleh masing-masing diri Anda. Kondisi ketidaknyamanan itu membuat seseorang makin dekat sama Allah, makin bertambah kedewasaannya, makin bijak dalam menjalani kehidupannya, makin sabar untuk terus minta ditolong sama Allah, menguatkan diri Anda, menguatkan otot resiliensi ketahanan diri Anda. Dengarkan kata hati masing-masing diri Anda. Dengarkan dengan jujur, terima pesan cinta yang hendak Allah sampaikan kepada diri Anda melalui hati Anda masing-masing. Apa yang diinginkan terjadi dalam hidup Anda setelah Allah memberikan ujian-ujian dalam hidup? Dengarkan pesan cinta yang Anda dengar, yang disampaikan oleh diri Anda masing-masing melalui hati Anda. Semua kejadian yang menimpa seorang muslim, ujungnya adalah kebaikan. Baik kondisi yang menyakitkan, menyedihkan, yakinlah bahwa ujungnya adalah kebaikan. Hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Jujurlah sama diri Anda masing-masing bahwa Allah menginginkan
diri Anda untuk terus menjadi pribadi yang kuat, yang lebih baik. Bahkan kesempatan pada siang hari ini bukan sebuah kebetulan. Ini adalah cara Allah menggerakkan hati Anda semua untuk membuka diri, bercermin diri, bahkan berdialog dengan diri sendiri. Bahwa Anda itu kuat, Anda hebat, Anda dimampukan oleh Allah, dikuatkan oleh Allah dengan kemudahan-kemudahan yang tanpa disadari. Itu Anda tahu dan Anda terima saat ini dan seterusnya. Baik teman-teman, sekarang saya minta sadari nafas. Sadari nafas yang masuk adalah energi kesehatan yang Anda terima mulai saat ini dan seterusnya. Melalui nafas, energi ketenangan Anda terima. Melalui nafas yang Anda hirup, energi keberlimpahan Anda terima. Melalui nafas, energi kesehatan Anda terima saat ini dan seterusnya. Sadari setiap nafas yang Anda rasakan dengan mudah saat ini dan seterusnya. Benar-benar hayati setiap tarikan dan hembusan nafas. Benar-benar nikmati dan syukuri setiap tarikan dan hembusan nafas yang Anda rasakan saat ini. Karena melalui nafas, tubuh Anda makin sehat. Melalui nafas, jiwa Anda makin tenang. Melalui nafas, energi keberlimpahan Anda terima. Melalui nafas, energi kebahagiaan Anda terima dengan mudah saat ini dan seterusnya. Sadari setiap tarikan dan hembusan nafas Anda saat ini, teman-teman. Lalu, dengarkan kata hati Anda. Melalui nafas ini, Allah berikan kenikmatan-kenikmatan yang tanpa batas. Dan melalui nafas pula, sejatinya semua kesulitan Allah sudah siapin jalan keluarnya. Setiap hal yang berat Allah sudah siapin keringanan-keringanan yang akan Anda terima. Bahkan melalui nafas, sesuatu yang mungkin teman-teman anggap mustahil, Allah sudah siapin jalan-jalan keluar terbaik. Karena melalui nafas, energi cinta dari Allah benar-benar Anda rasakan dengan mudah saat ini dan seterusnya. Melalui nafas pula, tubuh Anda dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki benar-benar merasakan kondisi yang makin sehat, makin rileks, makin tenang. Bahkan melalui nafas, tubuh Anda yang tadinya merasa berat, merasa ada infeksi dalam tubuh sehingga membuat tubuh Anda sakit, melalui nafas ini pula saat ini dan seterusnya tubuh Anda disehatkan, diringankan, dikuatkan. Bahkan energi kesehatan ini Anda terima mulai dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki dengan mudah dan menyenangkan. Lalu Anda mengizinkan untuk menghasilkan hormon-hormon kebaikan. Izinkan Anda untuk tersenyum. Tersenyum yang sangat lebar. Izinkan tarik pipi kanan sambil tersenyum 2 cm. Tarik pipi kiri 2 cm. Anda tersenyum mereka. Dan Anda tahan senyum ini 2 detik. 1, 2. Tubuh Anda makin sehat, makin tenang, energi kebaikan Anda terima, energi keberlimpahan Anda terima, energi kesehatan Anda terima. Tubuh Anda menjadi sangat ringan, tubuh Anda menjadi sangat tenang, dan ini Anda terima dengan mudah saat ini dan seterusnya. Baik, teman-teman, izinkan Anda berdialog kembali dengan diri Anda.
apa yang ingin terjadi dalam hidup Anda untuk kebaikan Anda, untuk kebaikan kehidupan Anda. Jika itu sudah terjawab oleh hati masing-masing, Anda boleh membuka matanya dengan kondisi yang lebih sehat, lebih fresh, lebih rileks, dan lebih segar lagi. Baik, alhamdulillah. Sepertinya sudah selesai semuanya ya, teman-teman ya. Oke, alhamdulillah. Makasih nih Mbak Sri, Gaya Dapur, ada Mbak Andini, terima kasih sudah mengikuti dengan baik. Ada Kak Opo A54, ada Mbak Dewi Iwet, dan ada lagi siapa ini ya? Ada Fitri ya, ada Kak Fitri dari Gombong. Makasih banyak. Baik Kak. Eh, Sejauh ini ada yang mau ditanyakan teman-teman yang hadir pada siang hari ini? Mbak Andini, apa kabar Mbak Andini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah, sehat dan sukses selalu ya. Iya, Masya Allah, bisa menikmati dari awal ya Mbak Andini ya. bisa, Bu. Oke, baik. Kak Opo ada yang mau ditanyakan atau Kak Sri? Silahkan Kak. Kak Sri, ada yang mau ditanyakan Kak Sri? Sepertinya lemas nih Kak Sri nih. Boleh tersenyum terlebih dahulu Kak Sri? Oke, makasih. Baik. Ada yang mau ditanyakan Kak? Enggak. Oke, baik. Oke, baik teman-teman. Jika tidak ada yang ditanyakan, berarti nanti Mbak Raya selaku admin boleh memberikan voucher untuk diskon 50% yang bisa diambil hanya hari ini saja ya. Jadi nanti boleh nitip nama dulu ya untuk mengamankan voucher 50% sehingga bisa berlaku sampai 1 bulan mendatang ya Mbak ya. Di Februari ya. Ya, nanti boleh diamankan dulu vouchernya karena voucher ini hanya berlaku untuk teman-teman yang ikut webinar saja. Selain itu tidak mendapatkan voucher tersebut. Jadi teman-teman langsung chat admin nanti ya, boleh langsung chat admin untuk mengamankan vouchernya dengan cara ketik nama dan domisili atau alamat. Nama dan alamat untuk mengamankan vouchernya terlebih dahulu. Begitu ya teman-teman ya. Terima kasih banyak. Kalau tidak ada hal yang mau ditanyakan, artinya kegiatan ini sudah cukup dan insya Allah bermanfaat. Ada manfaatnya teman-teman? Ya, ada. Baik, alhamdulillah. Baik ya teman-teman, saya akhiri dari awal sampai akhir. Mohon maaf atas semua kekurangan dan kesalahan dari saya. Saya Sofi, mohon maaf. Mendoakan teman-teman semua dimanapun berada yang sedang bekerja, beraktivitas di rumah, atau bahkan sedang sambil jualan, dimudahkan urusannya, dilancarkan, diberikan keberkahan dan keberlimpahan yang tanpa batas sehingga selalu sehat, produktif, dan makin sukses. Terima kasih teman-teman semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh. saya izin close ya. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Ih, gimana nih teman-teman semuanya? Keren banget ya. Boleh dong berikan oplos dulu sama Bunda Sofi. Masya Allah. Oke, itulah ya. Alhamdulillah kita sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada Bunda Sofi atas pemaparan materi yang sangat luar biasa, penuh makna dan sangat menyentuh. Nih bagi teman-teman di sini tidak ada yang bertanya ya? Halo Kak. Iya, Oh, iya Pak Opo. tadi mau bertanya, cuman nggak ke ini tadi itu.
nggak connect Ya, sama Mbak ininya, sama itu Mbak Sopinya tadi. gimana Kak? Oh, kayak relaksasi tadi kayak kepala ini Mbak, yang sebelah kiri ini kayak terasa gitu Mbak. Iya. Tadi kan mau bertanya sama Kak Sopi tadi kan. Mm-mm. Nah, tapi cuman mungkin nggak terhubung, nggak kedengeran suaranya. Oh begitu ya. Oke, saya bantu sambungkan lagi ya dengan Bunda Sofi ya. Ya, ya. Ya, sebentar dulu. Permisi Bu. Mulai pindah. Oke, baik kakakku. Ini untuk Kak Opo tadi ya Kak, yang mau tanya. Hmm. Oppo A54 ya Kak. Ya, ya. Ya, nanti silakan kakakku bisa chat dulu dengan kami. Dan untuk pertanyaannya bisa dihubungkan langsung, nanti telepon dengan hipnoterapis langsung ya Kak ya. Oke, oke, oke. Iya begitu. Nanti Langsung aja, chat aja. konfirmasi lewat WA aja lah Mbak ya. Iya betul. Tadi kan mau bertanya, cuman pas posisi Bunda Sopi mau Kakak Sopi tadi mau bilang, cuman nggak terhubung tadi. Oke, lanjut lewat WA aja lah Mbak. Oke, siap. Nanti langsung WA saja ya. Siap Kak. Oke, ini teman-teman yang lain ada yang mau bertanya? Kak Raya izin bertanya, Ya. kalau misal konseling doang berarti bisa ya Kak di situ? Kalau untuk konseling itu juga bisa dengan kami. Silakan bisa chat dulu ya dengan hipnoterapis. Ini rencananya untuk konseling pribadi juga ya. Iya. Oke, langsung chat aja ya Kak Andini ya. Oke Kak. Oke, ini bagi teman-teman semuanya juga kita lagi ada diskon. Ini khusus untuk peserta yang ikut webinar pada hari ini. Jadi silakan kakak semuanya yang sudah ikuti webinar dari awal sampai akhir, terus mau booking sesi konseling atau sesi hipnoterapi online atau offline, silakan langsung chat dengan kami karena nanti akan kami kasih voucher. Gitu ya, Kak ya? Oke, mungkin begitu dulu ya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya izin akhiri dulu. Terima kasih semuanya yang sudah ikut webinar pada kali ini. Terima kasih kepada Bunda Sofi, terima kasih kepada seluruh peserta webinar regulasi emosi pada siang hari ini. Semoga ilmu ini dapat dapat bekal kehidupan, ketenangan jiwa, kekuatan batin, dan juga keberkahan langkah untuk kehidupan kita. Mari kita tutup acara ini dengan doa agar kita bisa pelajaran hari ini membawa manfaat dan juga perubahan positif dalam hidup kita. Saya akhiri dulu ya Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Heeh. Oh, lah,